warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika dimanapun berada. Hari ini kita kembali melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran fisika, tepatnya di kelas 11 SMA. Baik, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Dengan saya tentunya Mr. Kenju. Hari ini kita akan bahas yaitu submateri dalam bunyi, tepatnya adalah intensitas dan taraf intensitas bunyi. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan intensitas bunyi? Nah, kalau kita coba definisikan, kita artikan secara fisik, ini adalah energi yang dipancarkan bunyi setiap detik yang menembus suatu bidang luasan. Oke, nah secara matematis nantinya ini kita simbolkan dengan I besar, ya. Berarti sama dengan energi bunyi yang dipancarkan setiap detik dibagi dengan luas bidang yang ditembusnya. Nah, atau boleh juga kita katakan energi persatuan waktu itu sama saja adalah daya pancar dari bunyi tersebut dibagi dengan luas bidang yang ditembusnya. Inilah yang disebut dengan intensitas bunyi. Nah, dari formulanya ini maka bisa kita katakan bahwa satuan dari intensitas bunyi ini adalah joule per second, kemudian dibagi dengan meter kuadrat. Joule per second itu sendiri itu adalah watt, ya. Watt dibagi dengan meter kuadrat, itu satuannya. Nah, kemudian ya, coba dulu kita buat dulu keterangan dari simbol-simbol yang ada ini supaya nantinya sobat tidak bingung. Jadi kalau I itu adalah simbol dari intensitas, ya. Jadi ini adalah simbol intensitas bunyi, ya. Jadi ini adalah simbol dari intensitas bunyi, di mana tadi satuannya adalah watt, ya, per meter kuadrat. Sedangkan yaitu T, ya. T itu menunjukkan waktu, ya. Waktu, kemudian untuk E-nya tadi adalah energi, ya, bunyi. Nah, kemudian untuk A-nya adalah luas, ya, luas bidang, ya, yang dikenai oleh bunyi tersebut. Nah, kemudian untuk V-nya, ya, itu menunjukkan daya pancar minyak. Nah, kemudian kalau nanti di soal tidak disebutkan bentuk bidang yang ditembus oleh bunyi ini, maka wajib kita ambil atau kita gunakan luasnya ini adalah luas dari bola, ya. Kenapa bola? Karena kalau dia bunyi ataupun gelombang itu dia kalau dipancarkan selalu, ya, ke segala arah. Nah, maka karena ke segala arah itu maka akan membentuk yang namanya luasan bola. Nah, luas bola tentunya sobat sudah tahu semua bahwa itu adalah formulanya 4I dikali dengan jari-jari kuadrat. Nah, ini nantinya kalau di soal tidak disebutkan yaitu bidang yang ditembus oleh bunyi tersebut itu berupa apa. Jadi wajib kita ambil adalah luas dari bola. Oke, nah itu untuk yang namanya intensitas bunyi. Nah, sekarang coba kita lihat yang kedua, yaitu tentang taraf intensitas bunyi. Apa itu taraf intensitas bunyi? Kalau kita coba ini definisikan adalah tingkat kebisingan, ya, dari sumber bunyi. Jadi seberapa kebisingannya, itulah namanya taraf intensitas bunyi. Atau boleh juga kita katakan taraf intensitas bunyi ini adalah perbandingan intensitas di suatu tempat terhadap intensitas ambang. Nah, kalau ini kita boleh nanti tuliskan secara matematis, simbolnya adalah TI adalah 10 logaritma
perbandingan intensitas di suatu tempat terhadap intensitas ambang. Nah, ambang ini berarti minimal ya, intensitas minimal yang tentunya masih dapat dijangkau oleh manusia, nanti merupakan satu tetapan atau konstanta. Nah, untuk nanti satuan taraf intensitas bunyi kita gunakan adalah desibel ya. Ini untuk apresiasi kepada ilmuwan yang menemukan bunyi tersebut. Nah, kemudian di sini kita lihat ada simbol TI tadi ya. Jadi kalau TI itu menunjukkan simbol dari taraf intensitas ya. Nah, kemudian kalau I itu sendiri itu menunjukkan intensitas ya di tempat tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau I0 berarti menunjukkan intensitas ambang atau minimal yang masih dapat dijangkau oleh manusia. Oke, nilainya merupakan satu konstanta di mana nilainya adalah 10 pangkat minus 12, satuannya watt per meter kuadrat. Jadi kalau di soal nanti tidak disebutkan nilai I0-nya, maka wajib kita gunakan I0-nya 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Oke, itu yang kita bahas pada hari ini sobat ya. Nah, kemudian tentunya tentang taraf intensitas bunyi itu sangat dipengaruhi dua hal. Tingkat kebisingan yang pertama adalah jarak. Nah, bagaimana pengaruhnya jarak terhadap taraf intensitas? Berarti tentunya semakin jauh kita dari sumber bunyi, maka bunyinya akan lemah kita dengarkan. Ya, jadi kebisingannya itu berarti rendah. Semakin dekat berarti semakin bising, atau taraf intensitasnya itu semakin besar. Berarti dari fenomena ini bisa kita katakan bahwa hubungan antara taraf intensitas itu dengan jarak itu berbanding terbalik ya. Nah, ini bisa kita lihat dulu, di sini ada suatu sumber bunyi. Kita lihat di sini ada dua buah tempat ya, dengan jarak masing-masing R1 dengan R2, di mana titik yang kedua ini adalah satu tempat yang lebih jauh dari tempat yang pertama. Maka nanti bisa kita lihat di sini hubungannya taraf intensitas di tempat yang jauh atau TI2 sama dengan taraf intensitas di tempat yang pertama dikurang dengan 20 logaritma perbandingan jarak di tempat yang jauh terhadap tempat yang dekat. Nah, ini untuk hubungan antara taraf intensitas dengan jarak tadi hubungannya adalah berbanding terbalik. Semakin jauh berarti kita semakin tidak bising nantinya. Yang kedua yaitu pengaruh jumlah sumber bunyi. Nah, tentunya secara logika semakin banyak sumber bunyinya semakin bising ya. Berarti kalau ini hubungannya sebanding berarti. Nah, misalkan di sini ada dua buah sumber bunyi, di mana nantinya sumber bunyi yang kedua itu jumlahnya lebih besar daripada yang pertama. Maka hubungannya nantinya secara matematis taraf intensitas yang menggunakan sumber bunyi yang banyak TI2 akan sama nanti dengan taraf intensitas yang sumbernya sedikit ditambah dengan 10, yaitu logaritma perbandingan antara jumlah sumber bunyi yang kedua terhadap jumlah sumber bunyi yang pertama. Jadi hubungannya adalah sebanding ya. Oke, baik sobat fisika, itu materi kita yang kita bahas pada hari ini ya, hanya dua saja. Jadi yang pertama tadi adalah intensitas bunyi, yang kedua adalah taraf intensitas bunyi. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk soal-soalnya. Oke, baik sobat fisika, kita lihat soal ya tentang materi kita pada hari ini. Di sini nomor 1 ya, ada 10 trompet menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Tentukan berapa taraf intensitasnya kalau trompetnya itu 100 buah. Nah, berarti soal ini jelas mengatakan yaitu bagaimana ini hubungan antara taraf intensitas dengan jumlah sumber bunyi. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa hubungannya adalah berbanding lurus ya, sehingga secara matematis
Tadi rumusnya kita tuliskan TI2 berarti yang sumbernya banyak tadi ya, sama dengan taraf intensitas yang sumbernya sedikit berarti 1 ditambah dengan 10 logaritma, yaitu perbandingan sumber bunyi yang banyak dibandingkan dengan sumber bunyi yang sedikit. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan ya, yaitu data-data yang ada pada soalnya ini. Yang ditanya di soal adalah taraf intensitas yang sumbernya banyak. Berarti taraf intensitas yang kedua sama dengan yang pertama di soal tadi. Kalau sumbernya itu 10, berarti nilai taraf intensitasnya 80 ditambah dengan 10 logaritma. Berarti N2-nya adalah 100, kemudian N1-nya adalah 10. Nah, kemudian ini kita bagi sobat, berarti 100 dibagi 10 berarti 10 ya. Nah, kemudian tentunya ini kita sederhanakan, berarti 80 ditambah dengan 10 yaitu logaritma 10. Logaritma 10 pastikan sobat berapa nilainya? Nah, logaritma 10 nilainya adalah 1. Nah, sehingga 1 kali 10 tambah 80 berarti sama dengan 90 desibel ya. Nah, jadi dari jawabannya ini jelas ya bahwa kalau sumbernya banyak maka taraf intensitasnya juga akan besar. Itu yang pertama. Nah, nantinya sobat fisika silakan nantinya kalian latihan di rumah ya dengan nomor 2 ini sama ya prinsipnya dengan nomor 1. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk yang ketiga ya. Yang ketiga, ini tingkat intensitas bunyi sebuah pesawat itu 140 desibel pada jarak 30 meter. Nah, tentukan tingkat intensitasnya pada jarak 300 meter. Nah, soal kita ini tentunya adalah hubungan antara taraf intensitas dengan jarak. Nah, tadi formulanya bahwa taraf intensitas di tempat yang jauh tadi kita simbolkan dengan T2 sama dengan ya taraf intensitas di tempat yang dekat berarti TI1 dikurang dengan 20 logaritma perbandingan antara jarak yang jauh terhadap jarak yang dekat ya. Nah, sobat fisika, tentunya ini kita tinggal memasukkan data yang ada pada soal. Yang ditanya di sini adalah taraf intensitas di tempat yang jauh, sehingga nantinya taraf intensitas yang kedua sama dengan di soal dikatakan ketika jaraknya 30 meter, berarti itu tempat yang dekat. Berarti TI-nya 140, kemudian dikurangi dengan 20 logaritma R yang jauh tadi 300 ya. 300 meter dibagi dengan R1 itu 30 meter. Nah, ini sobat fisika kita bagi berarti sama dengan 10. Nah, berarti ini sederhanakan 140 dikurangi dengan 20 logaritma 10. Nah, tadi logaritma 10 itu adalah 1 dikali dengan 20 berarti 20 dikurangi ya, berarti 140 dikurangi 20 berarti sama dengan 120 desibel. Oke, sobat fisika, nanti silakan latihan nanti dengan tipe soal yang sama dengan nomor 3. Nah, di sini kebisingan sebuah mesin pada jarak 1 meter itu adalah 60 desibel. Nah, kemudian tentukan nanti berapa kebisingannya pada jarak 100 meter. Oke, baik sobat fisika, begitu pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga tentunya bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang dan terus latihan. Oke, saya Mr. Kenju ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.